Selama ini gue berpikir makhluk Frankenstein itu seperti ini, udah ikonik banget dengan paku di palanya, jahitan, dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata semenjak gue nonton film yang baru ini, mindset gue dirubah gitu. Ternyata makhluk asli Frankenstein tuh jadi begini. Kenapa bisa begitu? So let's talk about Frankenstein. You made a mistake. Someone just for being who you are. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini gue bakal nge-review bahas film Frankenstein yang baru aja tayang di Netflix belum lama ini gitu. Dan jujur sebenarnya gue udah nonton setelah beberapa hari film ini keluar dan sempet pengen nge-tag bikin video seperti ini, tapi ternyata nggak jadi-jadi juga dan baru aja sekarang gitu. Dan semoga video ini bisa jadi teman kalian ya buat ngobrolin tentang film ini, yang mana pasti mindset kalian juga berubah gitu ya setelah nonton film Frankenstein ini. Dan bahkan Frankenstein di sini tuh bukanlah nama makhluk ini gitu, tapi ternyata nggak ada namanya di sini, disebut the creature aja atau makhluk gitu. Dan Frankenstein ya literally nama scientistnya itu dokter yang ada di film ini. Dan buat teman film lovers yang belum nonton film ini bisa nonton ataupun nonton video ini juga nggak apa-apa, karena gue bakal bikin review non spoiler untuk film Frankenstein ini. Untuk sinopsis film Frankenstein ini, yang kalau kalian mau tahu adalah bercerita tentang ilmuwan atau dokter yang sangat terobsesi menjadi Tuhan gitu ya, atau membangkitkan manusia dari kematiannya dengan menggabungkan potongan-potongan tubuh gitu ya. Dia bernama Dr. Victor Frankenstein yang awalnya terobsesi aja gitu menciptakan makhluk dari berbagai potongan tubuh manusia gitu ya, disatukan. Dan tapi ternyata ini malah menjadi kisah yang ironi, tragis banget buat dia sendiri dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Dan kenapa bisa seperti itu? Kita langsung beda aja dari kelebihan, kekurangan, atau kesan gua terhadap film Frankenstein ini. Langsung aja kita masuk ke review session. Oke, film lovers, untuk di review session kali ini bakal gue kasih beberapa hal aja yang gue rasa perlu gitu untuk dibahas karena seru banget. Dan untuk film Frankenstein ini yang disutradarai oleh Bapak Guillermo del Toro, yang dimana terkenal juga dengan Bapak Monster mungkin ya, karena film-filmnya yang emang out of the box kayak Hellboy gitu, The Shape of Water, yang actually itu banyak banget talking about monster dan kayak prostetik-prostetiknya selalu berhasil gitu di sini. Dan Frankenstein again ya, ini emang bagus banget gitu. Kesan gue nonton film ini tuh kayak berasa banget baca novelnya aslinya gitu kan. Untuk di film ini Bapak Del Toro juga bilang gitu bahwa cerita Frankenstein diangkat langsung dari cerita novel aslinya gitu, karya Mary Shelley ya kalau nggak salah, tentang Frankenstein. Yang dimana novel itu juga udah bilang gitu Frankenstein itu nggak punya nama ya, maksudnya dalam artian creature di sini tuh nggak ada namanya ya. Frankenstein itu ya nama ilmuwannya atau dokternya gitu di sini. Dan bener-bener diangkat gitu ya pure sama Del Toro, mungkin ada sentuhan-sentuhan ala beliau gitu. Jadilah Frankenstein yang baru ini. Dan untuk kesan gue nonton film ini tuh kayak emang baca novel asli gitu ya, dari babak satu tentang Frankenstein-nya, si Victor Frankenstein, si dokter atau ilmuwan saintis yang emang terobsesi banget untuk menciptakan makhluknya sendiri gitu, playing God, ingin menjadi Tuhan, ingin menciptakan. Dan ini semua berdasarkan kejadian yang dia alami saat kecil gitu ya, yang kalau kalian nonton nanti ada background story tentang keluarganya bersama Victor Frankenstein, yang kayak emang salah satu trigger juga buat si Victor ini menciptakan makhluknya sendiri gitu kan. Untuk di babak satu ini kita benar-benar diajak masuk ke otaknya Victor Frankenstein, ke dalam dirinya gitu, kenapa dia menciptakan makhluknya sendiri gitu, bener-bener yang kayak emang keji gitu ya. Mungkin ada salah satu kata-kata dari universitasnya dia gitu, kalau nggak salah salah satu profesor bilang kalau jangan tampilkan ini di sini gitu, itu sangat keji gitu, sangat tega gitu dan sebagainya. Ya emang bener gitu, dimana ini saling menghidupkan kembali potongan-potongan tubuh gitu ya, manusia dengan otaknya, dan ini sangat creepy banget gitu. Tapi ide gilanya inilah gitu, terobsesinya, konsistennya yang membuat menjadikan hasil. Dan bener aja di babak kedua The Creature-nya itu emang ada, berhasil diciptakan oleh Victor gitu ya, dan belum ada namanya, emang nggak ada namanya gitu, cuman bisa ngomong Victor, 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 dan gitu terus. Ya di babak kedua ini, di babak penciptaannya gitu ya, gue lupa di saat 1 atau 2 gitu, tapi ini bener-bener creepy banget ya ketika si Victor menggabungkan potongan-potongan mayat itu, jadilah The Creature-nya yang emang ya actually nggak serem-serem banget gitu Creature-nya, karena kan Bapak Del Toro juga mention film ini tuh sebenarnya bukan nggak serem banget gitu, walaupun basicnya horror, tapi nggak kayak ingin menakutkan
menakutkan, tapi ingin menampilkan kisah drama yang penuh tragis gitu, ironi yang kayak emang kalian bisa saksikan sendiri betapa ironinya gitu ya di saat obsesi dan keinginan tuh berbalik gitu, berbanding terbalik. Ya untuk di babak kedua ini tuh akhirnya gue lihat gitu tumbuh kembang si The Creature ini yang awalnya cuma bisa ngomong Victor aja sampai dia pinter banget gitu di sini, yang kita dibikin kayak mah makhluk gila, monster kejam jahat, tapi ternyata kalian bisa bukti sendiri. Dan ini juga yang gue dapetin kesannya gitu kayak nonton film Poor Things yang udah gue bahas di YouTube gue ini juga, yang udah bisa kalian tonton juga. Di film Poor Things juga seperti ini gitu, dimana mengangkat cerita Frankenstein dibangkitkan kembali melalui listrik gitu kan, walaupun bertukar tubuh gitu kan di sana otaknya aja. Dan serius ini seru banget gitu nonton tumbuh kembang si makhluk ini hidup di dunia nyata, belajar banyak hal. Dan itu yang terjadi juga di film Frankenstein ini, walaupun emang kesannya aja bungkusnya yang beda gitu. Poor Things mengajarkan tentang tumbuh kembang sejatinya makhluk itu, tapi di sini tuh kayak emang kisah ironi antara pencipta dan makhluk buatannya sendiri. Dan ini emang terasa keren banget ketika nonton film Frankenstein ini gitu kan, walaupun emang panjang durasinya tapi cukup puas. Dan untuk hal yang kedua yang pengen gue bahas dari sini adalah mise en scene-nya atau setup production-nya, kostum dan sebagainya. Ini bener niat banget. Yang kayak gue nonton sama temen gue bilang, ini mah CGI gitu kan waktu pas ada di ruangan istana atau sebagainya. Terus gue bilang, ini mah sepele gitu, dimana setup production kayak gini tuh pasti gampang dibuat sama Netflix gitu dan sebagainya. Walaupun jujur gue di sini belum pernah tahu gitu Bapak Del Toro setelah gue browsing setelah nonton film Frankenstein ini. Dan bener aja gitu Bapak Del Toro di sini pengen menyajikan semua yang sentuhan manusia gitu ya, human touch dan sebagainya. Bukan AI gitu dan bukan grafik yang dibuat gitu, visual-visual dari CGI yang banyak kan, walaupun ada mungkin buat pemanis aja. Dan setupnya gue baca gitu ya, bener aja ternyata kayak setup perahunya dibuat. Dan untuk kayak laboratoriumnya juga si Victor Frankenstein itu dibuat sama manusia. Dan kita lihat tuh akhirnya bagus warnanya gitu, tata letak-letaknya ini emang kayak udah, ya udahlah kita lihat sutradara yang perfeksionis kayak gini kayaknya kapan lagi gitu, dan akhirnya bagus juga buat ditonton. Selain itu dari kostum-kostumnya ini juga emang niat gitu ya, kostumnya si Mia Goth di sini sebagai Elizabeth, sebagai emaknya juga di sini bener bagus semua dress-dressnya. Terus Victornya juga kayak emang udah menggambarkan banget gitu saat itu, masa itu ketika tahun 1000 berapa 800-an gitu ya, gue lupa. Dan yang paling penting di film ini prosthetic make up-nya ini emang 2 jempol banget gitu dari The Creature-nya. Emang katanya gitu memakai 42 prostetik yang ditempel-tempel gitu selama 10 jam. Ini bener keren banget gitu, aktornya juga nggak ngeluh di film ini, dan kayak alhasil keren aja. Banyak sentuhan seni juga di dalam film ini, kayak ngambil dari lukisan asli ke sini. Banyak banget faktor-faktor yang kayak dimasukin oleh Bapak Del Toro di film ini, seakan-akan kita menonton sebuah karya seni gitu, dari visual yang bagus, warna dan suara semua bagus. Apalagi gue juga sebagai penikmat story-nya ini kerasa gitu kan. Dan ini yang membawa kita ke hal yang ketiga yang pengen gue bahas, yaitu adalah story-nya di film ini yang bikin gue jadi kerasa gitu nonton film ini tuh. Dan jujur basic gue sebagai reviewer film di channel ini juga gitu, gue suka selalu menilai dari story-nya. Bukan dalam artian gue nggak suka gitu nonton film yang kayak ceritanya tuh minim tapi menyajikan visual-visual aja, menceritakan sebuah kejadian gitu, tapi bukan gak suka. Tapi gue emang prefernya aja, selera gue ketika nonton film tuh lebih suka dari story-nya. Dan film Frankenstein ini ya once again emang bawa gitu, memang keren gitu, bagus dalam menceritakan story-nya, dari karakternya, penggeraknya, dari Victor, The Creature-nya bertemu di akhir. Plotnya walaupun maju, mundur, dan maju, ini kayak berhasil banget, dan gue suka banget gitu. Seperti yang gue bilang di film Poor Things, gue juga suka kan sama story-nya. Gue masih ingat banget Bella Baxter di sana dengan Gatwin Baxter di sana, dan kayak emang berhasil gitu menggerakkan ceritanya. Di film ini pun juga, di film Frankenstein ini dari Victornya kita bisa tahu gitu kenapa decision making dia sampai setega atau segila itu gitu, pengen menciptakan manusia dari beberapa potongan tubuh manusia ya, dari otak, mata semua digabungin gitu, bener mual banget, dan tapi berhasil. Kenapa bisa seperti itu gitu kan. Dan juga si Creature-nya yang awalnya nggak ngerti, belajar, terus jatuh cinta, dan kayak mencari makna sendiri, overthinking, itu benar-benar banyak banget. Jadi kayak emang kisah ironi dari pencipta dan makhluk buatannya sendiri ini kayak emang the best banget. Dan Frankenstein di film ini kayak mengubah cara pandang atau mindset gue terhadap makhluk ini yang gue bilang di awal gitu ya. Gue pikir Frankenstein itu kayak emang nama makhluknya dibangunin terus gabut gitu mau ngapain, ternyata sedip ini gitu cerita asli dari si Frankenstein. Dan untuk yang keempat yang pengen gue bahas yaitu adalah segi karakter, dimana film ini juga keren gitu dari segi aktingnya, peran-perannya emang bisa membawanya gitu ya. Apalagi gue baru tahu banget si Mia Goth di sini memerankan dua
peran gitu ya, dua karakter, yaitu si emaknya si Victor yang waktu pas dulu dan si Elizabeth di sini. Kayak gue nggak nyangka gitu pas nonton pertama ngeliat emaknya, ini Mia Goth nih, ternyata pas gue liat bukan gitu ya kan. Pas gue browsing ternyata pakai prostetik lagi di dahinya sini gitu ya, dan sampai hidung. Ya pantesannya gue nggak ngenalin gitu, tapi ternyata dia merankan dua peran dan berhasil Mia Goth di sini karena keren banget gitu ya. Apalagi gue juga belum sempat review film dia ya, triloginya si X gitu ya, si film inilah pokoknya, gue lupa itu, belum gue review. Dan untuk peran The Creature-nya, peran Victor-nya, dan semuanya itu kayak emang berhasil banget membawa. Dan mungkin dari tadi gue bahas gitu, ini film bagus-bagus semua gitu ya, nggak tahu gitu kelemahan atau kekurangannya apa. Ya mungkin emang karena film ini almost perfect itu gitu, walaupun paling minusnya ini dari pacing-nya aja, pacing story yang lambat. Jadi buat teman-teman yang nonton harus sedikit sabar untuk mendalami ceritanya si Dr. Victor ini, terus The Creature ini, sampai ketemu di akhir, kalian baru bisa merasakan terbayar penantian kalian nonton film ini dan cukup the best. Walaupun endingnya cliffhanger ya, gantung gitu, akhirnya nih mau dibawa mana gitu kan. Ya, tapi cukup lah untuk menceritakan kisah ironi tragisnya antara mereka berdua, sang ayah dan sang anak. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari film Frankenstein. Menurut kalian gimana? Dan kalau untuk rating pribadi gue sendiri terhadap film Frankenstein ini bisa gue kasih sebesar 8.5 of 10, ataupun wah gila keren sih ini gitu kan, dimana ya almost perfect gitu. Walaupun emang sebenarnya nggak ada minusnya di film ini, gue suka banget. Tapi kenapa ya, mungkin masih gue lebih suka Poor Things daripada film Frankenstein ini, karena mungkin pacing story-nya yang lambat atau gimana, nggak ngerti. Gue juga masih harus nonton review gue terhadap Poor Things lagi, gue lupa juga. Mungkin ini selera aja gitu ya, walaupun ini film ini menampilkan yang indah dari segi setup production dan sebagainya, story-nya juga gue suka, tapi gue rasa bisa belum sampai se-perfect itu karena masih ada ending yang gantung atau mungkin banyak plot hole-nya di film ini. Dan itu aja yang bisa gue bahas dari film Frankenstein. Gimana menurut kalian film lovers terhadap film ini? Tulisnya di kolom komentar. Dan kalian juga bisa request gue mau bahas film apa, tulisnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini. Sampai berjumpa di next video, and salam pecinta film.